Selamat pagi, masih bersama saya Bayu atau Bambang Wahyudi SH. Saatnya kita berwawasan hukum. Ada pertanyaan seperti ini. Bang, bisakah ketika kita bikin laporan ke polisi, baik itu Polsek, Polres, ataupun ke Polda, namun di dalam fakta kasus tersebut tidak ditangani secara profesional oleh penyidik yang telah ditunjuk untuk melakukan proses hukum. Bisa nggak kita melaporkan penyidik tersebut ke Propam atau Profesi dan Pengamanan? Jawabannya adalah bisa. Saya akan jelaskan. Dalam kasus semacam ini sering terjadi, bahkan nggak cuma puluhan tapi ratusan. Ketika orang melaporkan kasusnya ke kepolisian, namun fakta di lapangan, kasus tersebut banyak yang mandek atau berhenti dan tidak dikerjakan secara profesional oleh para penyidik. Sehingga masyarakat itu mengalami kebingungan atau frustasi bahasanya karena kasusnya tidak dikerjakan dengan baik. Disinilah citra kepolisian menjadi jelek atas tindakan dari penyidik-penyidik yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang kadang-kadang itu masyarakat menjadi jengal. Artinya apa? Masyarakat malas ketika bikin laporan ke polisi. Karena apa? Ujung-ujungnya tidak dikerjakan dengan profesional. Baik, akan saya jelaskan. Cara melaporkan penyidik yang tidak profesional atau diduga lalai dalam menangani perkara pidana ke Propam atau Polri, Propam, yaitu apa? Yaitu Profesi dan Pengamanan tadi, adalah unsur pengawasan internal Polri yang menangani pelanggaran disiplin atau kode etik. Kode etik ini yang kita laporkan. Dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan bukti dan dokumen pendukung. Itu perlu disiapkan sebelum kita melaporkan ke divisi Propam tersebut. Yaitu satu, apa yang harus disiapkan? Satu, yaitu identitas diri KTP, SIM, atau paspor. Itu penting sekali, identitasnya itu. Yang kedua, yaitu surat laporan polisi, yaitu LP. Yang dulu ketika kita bikin pelaporan di SPKT itu harus disertakan. Atau tanda bukti pengaduan perkara yang sedang ditangani. Itu. Ketiga, bukti-bukti yang menunjukkan penyidik tidak bekerja dengan benar. Misalnya, tidak ada SP2HP. Tidak ada tindak lanjut komunikasi diabaikan atau ada pungli. Jadi SP2HP itu penting untuk diminta oleh pelapor. Itu agar tahu sampai di mana proses itu berlanjut yang ditangani oleh para penyidik itu. Itu perlu sekali. Bikin kronologi kejadian secara tertulis. Jadi sebelum kita melapor, kita harus tahu kronologinya seperti apa. Apakah penyidik ini sudah ditelepon atau tidak menanggapi saudara sebagai pelapor tentang kejelasan kasus ini, dan itu yang harus disiapkan. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu buat surat pengaduan resmi. Jadi nggak salah-salah, harus secara resmi. Seperti buat surat pengaduan yang jelas, yang memuat. Yang pertama, identitas pelapor. Identitas terlapor penyidik yang dilaporkan, minimal nama dan pangkat. Jadi kita harus tahu ini, siapa penyidik yang menangani kasus kita. Jadi nggak bisa asal-asalan kita melaporkan ke Propam, sementara kita tidak tahu nama penyidiknya atau pangkatnya apa. Ya, itu kan nggak bisa, harus jelas. Yang kedua, uraikan kronologi singkatnya yang mau dilaporkan itu seperti apa uraiannya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bukti yang mendukung, bukti-bukti ini juga harus ada. Ya, yang selanjutnya, permintaan penanganan. Misalnya, pemeriksaan sanksi dan disiplin. Itu permintaan kita dalam penanganan ini. Jadi kita ingin paling nggak melaporkan itu. Apa yang dilaporkan?
apakah mengenai sanksi atau disiplin dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sampaikan laporan ke Propam. Setelah semua terpenuhi, maka kita bisa menyampaikan dan melaporkan ke Propam. Nah, caranya seperti apa? Cara melaporkannya. Satu, datang langsung ke kantor Propam. Nah, harus datang ini. Datang langsung, tapi juga ada yang lewat online juga ada. Yang pertama, datang ke Subbidz Paminal atau pengamanan internal di Polres atau Polresta atau Polrestabes setempat. Tuh. Atau langsung ke divisi Propam Mabes Polri di Jakarta jika kasusnya itu berat. Jadi kalau kasusnya itu mungkin tidak terlalu berat, bisa ke Polres atau Polrestabes, karena sekarang memang untuk Propam adanya di sana, jadi di Polres atau Polrestabes. Atau kalau yang berat, maka adanya di Mabes Polri, Propamnya, itu seperti itu ya. Minta tanda terima pengaduan, nah ini juga perlu, jadi harus minta ada bukti bahwa kita sudah melakukan pengaduan ke Propam itu, buktinya itu ya kita harus minta, jangan cuman datang menyampaikan tapi kita tidak ada bukti bahwa kita sudah membuat pelaporan apakah Dumas atau sebagainya. Lalu tadi dijelaskan mengenai harus datang. Apakah harus datang? Tidak, tadi juga saya jelaskan. Bisa lewat online. Nah, lewat online seperti apa? Bisa lewat website Propam Polri, yaitu http Propam Polri, gitu. Atau lewat aplikasi Dumas, Presisi, itu unduh di Play Store juga ya. Atau bisa juga lewat call center Propam. Atau lewat pos. Bisa nggak lewat pos? Bisa. Atau tidak melalui online, tidak datang, atau lewat pos. Yaitu kirim surat pengaduan ke alamat divisi Propam Polri di Mabes Polri, ya mungkin di Jakarta Selatan. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya ketika kita sudah melaksanakan itu semua? Tunggu tindak lanjut. Nah, setelah kita bikin pelaporan, pasti kita ingin itu ada kepastian bagaimana laporan saya ke Propam tersebut. Jadi ada tindak lanjut, kita tunggu dulu. Setelah melapor, Anda berhak mendapatkan satu bukti penerimaan laporan. Itu yang telah saya bilang tadi, yaitu tindak lanjut berupa klarifikasi pemanggilan penyidik atau penyidik terlapor yang sudah kita laporkan penyidiknya tadi, hingga sidang kode etik jika terbukti penyidik tersebut melakukan pelanggaran. Itu memang harus di sidang kode etik ya. 3, yaitu SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil pengaduan. Biasanya kalau membuat pelaporan atas perbuatan atau tindakan penyidik yang tidak profesional, dan kita juga wajib untuk minta SP2HP atas kasus yang sedang ditangani oleh penyidik. Itu jadi untuk jelasnya kita juga memang harus minta SP2HP, khususnya kalau pengacara yang menangani. Kita biasanya hampir mungkin 2 minggu atau 3 minggu biasanya kita akan pasti minta SP2HP. Perkembangan kasus itu harus jelas seperti apa yang sedang ditangani oleh para penyidik, dan itu yang mungkin kita lakukan selama ini. Lalu tipsnya bagaimana? Tips pentingnya, laporkan dengan data lengkap dengan bahasa yang jelas. Simpan salinan semua bukti dan tanda terima. 3, jika perlu Anda bisa meminta pendampingan pengacara. Itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena kalau kita didampingi seorang advokat atau pengacara, maka semuanya persyaratan tersebut bisa disampaikan atau dipenuhi atau dilengkapi oleh pengacaranya atau advokat yang mendampingi. Jadi kita tidak bingung lagi bagaimana caranya agar kita untuk membuat pengaduan ke divisi Propam tersebut. Dan itu yang selama ini sering terjadi di masyarakat. Dengan kita melaporkan suatu kasus, ternyata kasus tersebut bahkan berhenti total dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kasus ini sampai di mana, sedang dikerjakan atau tidak, kita tidak tahu. Itu seperti itu. Nah, itulah tugas-tugas seorang advokat agar bertindak tegas, agar kasus ini bisa berjalan sesuai dengan rule hukum. Karena kita sebagai advokat, khususnya saya, itu akan membantu penyidik
kita mengawasi dan membantu bagaimana agar kasus ini bisa berjalan secara efektif, tidak berhenti. Karena sering terjadi keluhan di masyarakat itu ya seperti itu. Banyaknya kasus kita bikin pelaporan akhirnya tidak dikerjakan. Makanya buat apa kita melaporkan ke kepolisian, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Nah itu yang kita harapkan dari para penyidik adalah tingkatkan profesionalitas dalam bekerja. Agar masyarakat merasa terayomi, merasa didampingi, bahwa masyarakat itu perlu perlindungan hukum agar terjadi kepastian hukum. Dan itu yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau tidak seperti itu, maka kepolisian akan mengalami ketidakpercayaan oleh masyarakat yang ada. Harapan saya sendiri adalah agar adanya profesional dalam pekerjaan di kepolisian. Tentunya para penyidik dan sebagainya. Itu yang bisa saya infokan tentang apakah bisa kita melaporkan ke kepolisian, khususnya ke Propam, atas kinerja penyidik yang menurut kita itu tidak profesional, yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat. Karena jangan sampai gara-gara 1-2 orang penyidik sehingga membuat institusi kepolisian menjadi buruk di mata rakyat atau masyarakat yang ada di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan atas apa saja yang perlu dilakukan ketika mengalami ketidakpastian dalam proses hukum, lalu bagaimana yang harus dikerjakan, kalau memang mau dilakukan sendiri bisa, atau meminta bantuan atau pendampingan hukum oleh seorang advokat atau pengacara, itu juga lebih bagus lagi, agar dalam penanganan perkara lebih ada transparansinya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saatnya kita melakukan penegakan hukum.